Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan, kita kembali pada session berikutnya tentang topik bullying. Semoga tetap fokus dan dipahami, oke? Nah, seperti tadi sudah dijelaskan kan oleh Ibu Dece, ada faktor eksternal, ada faktor internal. Nah, ini juga Ibu jelaskan lagi tentang faktor-faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi bullying ya. Tadi juga faktor eksternal jangan dikira sepele juga. Faktor kondisi environmental atau lingkungan. Lingkungan yang kumuh, lingkungan yang terlalu bising, lingkungan yang sumpek, lingkungan yang kotor, penuh polutan. Itu juga menstimulus makin agresi seseorang ya, atau derajat keberingasannya itu akan menaik kalau situasi lingkungan tidak kondusif. Begitu juga tadi pengaruh media sosial ya, ataupun video-video yang menayangkan film kekerasan dilihat secara intensif gitu ya, ataupun frekuensinya itu sering, maka itu akan membuat juga seseorang sangat terpengaruh sehingga ada kekurang rasa kepekaan karena terlalu sering melihat darah, menonjok dan lain sebagainya. Itu sudah bukan lagi sesuatu yang menakutkan dan ini sudah terjadi di beberapa kasus. Ya, baik, dan yang paling juga harus diingat sekarang adalah pengaruh atau akibat penyalahgunaan nafsa ya, ini harus sangat diperhatikan. Sobat-sobat pelatihan yang luar biasa, Bu Dece menjelaskan lagi lebih spesifik ya, individu yang potensial menjadi pelaku bullying. Misalkan anak gadis atau anak perempuan yang pada fase apa? Fase pubertas dan fase remaja. Kenapa demikian? Karena biasanya pada fase itu anak-anak di fase itu atau anak dan remaja pubertas itu ingin eksis, ingin lebih dilihat, ingin lebih dipandang, ingin lebih populer. Nah, itu potensial ya. Kenapa? Sehingga kalau ada adik kelasnya atau yang lebih muda darinya lebih cantik, dia merasa insecure. Maka kemudian ada potensi untuk melakukan bullying supaya tidak melebihi kecantikan dirinya atau kepopuleran dirinya ya. Begitu juga misalkan strata sosial ekonomi ya, misalkan saya merasa paling paling berada atau saya paling hebring begitu ya, paling kaya gitu. Seperti banyak yang kejadian-kejadian flexing kalau zaman sekarang istilahnya. Nah, sedangkan untuk anak perempuan, untuk anak laki-laki ya, anak laki-laki kalau merasa dia terutama fisiknya merasa superior, dadanya lebih bidang, tinggi badan lebih tinggi, atau kemudian berotot gitu ya, maka itu cenderung berpotensi untuk menjadi pelaku bullying. Begitu juga untuk objeknya gimana nih atau korbannya. Sebaliknya, kalau secara fase sama ya, fase pubertas, remaja atau anak-anak. Sedangkan anak laki-laki yang tadi yang lebih inferior, apakah berat badannya kecil ya, ataupun tinggi badannya itu rendah, lebih rendah, ataupun anak-anak yang cenderung punya sifat pendiam, penakut, atau kurang percaya diri. Dan juga anak-anak khusus yang harusnya kita lindungi adalah anak-anak disabilitas ya. Ini biasanya rentan untuk menjadi objek atau korban bullying. Jadi apa sih sebenarnya, bagaimana solusinya? Nah, tadi seperti dikatakan di awal bahwa fenomena ini sudah semakin masif, maka dari kategori fenomena menjadi problematika. Nah, kalau sudah menjadi problem yang kemudian secara kuantitatif dan kualitatif meningkat, maka itu mengindikasikan menjadi penyakit sosial. Maka apa? Tentu ini harus menjadi concern bersama untuk kita mencari solusinya, dan harus dengan interdisipliner dan harus bekerja sama secara berbagai kelembagaan yang terkait. Nah, khusus untuk di sekolah, Ibu Dece memberikan salah satu solusinya bagaimana penanganan bullying di sekolah. Pertama tentu harus promotif ya, artinya ada penguatan. Dengan cara apa? Satu, menerapkan visi dan misi sekolah yang ramah anak, anti bullying. Nah, itu harus dijadikan concern, visi misi yang harus menjadi target dari suatu sekolah. Kedua,
kedua, tentu sosialisasi secara periodik, edukasi pada siswa, pada komite sekolah, pimpinan sekolah, dan semua unsur di dalam sekolah supaya apa? Supaya memiliki kesamaan persepsi dan kesamaan concern serta tanggung jawab untuk mewujudkan visi misi sekolah yang anti bullying demi keselamatan anak-anaknya. Begitu juga social control. Apa social control itu? Tentu pengawasan. Apakah pengawasan secara fisik, artinya langsung oleh guru, ditambah dengan media misalnya dengan CCTV, dan juga memakai ataupun menerapkan aturan-aturan yang memberikan sanksi untuk jerat, disosialisasikan itu peraturan. Itu promotif ke satu. Kedua adalah preventif. Apa tadi? Membuat atau menerapkan atau memasang CCTV. CCTV ini banyak sekali ya kemanfaatannya. Sudah saya lakukan di beberapa sekolah, bukan hanya untuk melihat ada perilaku-perilaku menyimpang, tapi kita juga bisa melihat tumbuh kembang dan perilaku anak-anak secara harian, dan salah satunya bisa terindikasi apa supaya bisa di follow up secara lebih dini. Berikutnya juga, karena sebenarnya perilaku bullying itu juga bagian dari ekspresi energi berlebih dari siswa, maka perlu dipikirkan ada program-program ekskul yang membuat suasana kompetisi sehat, sehingga ada ruang, ada panggung, anak itu bisa mengekspresikan atau memunculkan prestasi-prestasi yang berkontribusi terhadap munculnya rasa kepercayaan diri menjadi sang juara. Kemudian juga harus diwujudkan atmosfer suasana psikologis, relasi teman dengan teman, teman lawan jenis yang saling respectful, saling menghargai. Kemudian memunculkan rasa empati, relasi yang sehat, saling menyayangi, saling sopan santun, dan saling menolong dan membantu. Sikap-sikap itu, perilaku-perilaku itu harus dijadikan habit. Ya, maka apa? Nanti mulailah kita contohkan dari guru, kemudian beri contoh juga anak-anak, dan itu tiap hari terus menerus, maka perilaku itu relatif akan menjadi menetap dan menjadi kepribadian dan karakter anak. Selanjutnya tentu kadang-kadang walaupun sudah dilakukan promotif, sudah dilakukan preventif, ada tetap peluang-peluang atau kemungkinan terjadinya perilaku bullying. Maka apa yang harus dilakukan? Segera identifikasi siswa yang melakukan atau berpotensi melakukan bullying itu. Dengan apa? Tentu dengan memberikan catatan dari wali kelas kepada guru BK, yang lalu oleh guru BK diharapkan membuat program-program konseling individu, dan juga berikutnya konseling dengan orang tua, dan selanjutnya punya ide apalagi edukasi yang tepat untuk sebuah sekolah supaya bullying itu tidak dilakukan. Dan tentu bagaimanapun bullying adalah perilaku yang tidak baik, perilaku yang buruk, perilaku yang harus dihentikan. Maka kiranya kalau ada yang melakukan, tentu perlu sanksi. Sanksi yang membuat jerak tapi mendidik. Tentu ini silakan sekolah membuat atau merumuskan sanksi apa yang membuat anak tidak melakukan lagi, berubah perilakunya menjadi perilaku-perilaku positif dan takut untuk dan jerak tidak melakukan perilaku bullying lagi. Demikian barangkali penjelasan dari saya tentang perilaku bullying yang jelas. Ibu-ibu, para peserta pelatihan, sobat pelatihan yang luar biasa, marilah kita sama-sama memiliki motivasi untuk menghantarkan anak-anak kita, siswa-siswa kita, calon generasi emas Indonesia dengan perilaku-perilaku yang positif, perilaku-perilaku yang menunjukkan akhlakul karimah, perilaku-perilaku yang unggul, sehingga nanti kita punya harapan besar. Anak-anak kita, siswa-siswi kita, santri-santriwati kita akan menjadi calon generasi muda Muslim Indonesia yang unggul, berkarakter, bertanggung jawab atas masa depan Indonesia emas jaya gemilang. Demikian, terima kasih atas perhatian sobat pelatihan bersama. Saya berharap
materi ini bisa dipahami, diimplementasikan, dan bisa diwujudkan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Demikian Sobat Pelatih, salam demi kemajuan pendidikan Indonesia. Saya Ibu Dece pamit undur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.